Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Mungkin ini menjadi badai cobaan bagi kita, namun kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dan selalu ada kebaikan dalam setiap kesusahan yang sedang kita hadapi. Kita tetap percaya bahwa Tuhan memelihara dan menyertai kita. Mari kita angkat pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Firman Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi.
Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam renungan pagi online kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami pagi ini, sehingga sepanjang hari kami boleh punya bekal dan iman kami juga semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sharing dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 127 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini seringkali dibacakan waktu acara peneguhan dan pemberkatan nikah. Jadi ayat ini suka diucapkan secara bersaut-sautan pada waktu acara pemberkatan nikah. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini lebih dalam, maka kita tahu dari pembacaan kita yang pertama tadi, dikatakan nyanyian Ziarah Salomo. Ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Salomo, merupakan nyanyian dari Raja Salomo, raja yang terkaya pada masa itu, bahkan raja yang terkaya pada urutan raja-raja yang pernah memerintah di Israel. Salomo termasuk raja yang luar biasa. Dia raja yang penuh hikmat, bukan hanya diberkati secara materi, Salomo juga diberkati Tuhan secara pemikiran. Banyak orang-orang atau bangsa-bangsa atau raja-raja di sekitar Israel yang memberikan upeti kepada Salomo secara sukarela. Padahal mereka bukan bagian dari pemerintahan Raja Salomo. Mereka hanya negara-negara tetangga, tapi mereka dengan sukarela mau memberikan upeti kepada Raja Salomo. Itulah mengapa Raja Salomo menjadi raja yang sangat masyhur pada masa itu. Namun ada perkataan yang menarik yang diucapkan oleh seorang yang dalam tanda kutip begitu hebat, begitu kaya, begitu karismatik, begitu berhikmat. Perkataannya sungguh sangat menggugah dan menjadi pembelajaran buat kita semua pagi hari ini. Dia berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan, sia-sia. Yang bagian kedua, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kembali kita temukan satu kalimat yang sama, jika bukan Tuhan, maka sia-sia. Ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sia-sia kamu makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan ada dalam poin penting apa yang diucapkan oleh Salomo di dalam Mazmurnya. Tuhan menjadi kata kunci yang harus kita pegang. Waktu kita bangun pagi-pagi dan kita berusaha sampai malam, Salomo dengan lantang berkata, sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai. Jika kita punya rencana, kita sedang membangun sesuatu, membangun rumah, membangun bisnis, membangun karir, membangun cita-cita, tapi tidak dengan penyertaan Tuhan, maka Salomo yang orang hebat itu berkata sia-sia. Jika kita berusaha untuk membuat semuanya aman, kita berusaha untuk membuat keuangan kita aman, keluarga kita aman, bisnis kita aman, pelayanan kita aman, tapi tanpa Tuhan di dalamnya, maka itu juga sia-sia menurut Salomo. Semuanya kembali kepada kata kunci, karena Tuhan. Jika bukan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu, kalau kata-kata ini diucapkan oleh orang biasa, tentu kita menganggap ini perkataan yang
Tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau orang bangun pagi dan berusaha sampai malam, tentu hasilnya bisa maksimal. Kalau orang membangun sebuah rumah, tentunya dengan perencanaan yang matang dan dengan kemampuan yang dia miliki, mestinya berhasil. Kalau pengawal yang disuruh berjaga-jaga, tentunya akan aman. Pengawal bukan orang yang tidak bisa berjaga, pengawal adalah orang yang biasa berjaga, tentunya akan aman. Jadi sebetulnya kalau perkataan ini diucapkan oleh orang biasa agak tidak masuk akal, tidak bisa diterima nalar. Tetapi perkataan ini diucapkan oleh orang yang hebat, oleh orang yang punya hikmat, oleh orang yang berkarisma, oleh orang yang kaya, oleh orang yang cerdas, oleh orang yang dipandang, terpandang, oleh orang yang dihargai, bahkan oleh musuh-musuh di sekitarnya. Kalimat ini diucapkan oleh Salomo. Dia sudah ada di posisi puncak, namun dia sadar betul bahwa pencapaian dia, perjalanan dia menuju posisi itu bukan karena usaha dia, bukan semata-mata karena kepintaran dia, karena hikmat dia, karena karisma dia. Perjalanan dia sehingga dia bisa mencapai puncak itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang membuat dia sanggup meluncur sampai ke puncak. Tuhanlah yang membuat dia aman dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhanlah yang membuat dia memperoleh apa yang diimpikan oleh kebanyakan orang. Hampir semua orang menginginkan apa yang dimiliki oleh Salomo. Tuhanlah yang memberikannya kepada Salomo. Bahkan dia mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikannya pada orang-orang yang dicintainya ketika dia tidur. Jadi sebetulnya kita perlu berusaha, kita perlu berkarya, kita perlu memakai pikiran kita, pengalaman kita, memakai kepintaran kita, uang kita, dan semua yang kita miliki. Namun jangan lupa harus ada Tuhan di dalamnya, harus ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kata kuncinya, kalau bukan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Kalau bukan Tuhan, maka semuanya pasti tidak akan berhasil. Pagi ini, waktu kita bangun, kita sudah punya banyak rencana di dalam pikiran kita. Kita mau melakukan A, mau melakukan B. Kita mau capai target ini, kita mau tembus apa yang kita rencanakan sehingga menjadi kenyataan di hari ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sertakan Tuhan di dalamnya, karena kalau bukan Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini, maka sia-sia apa yang sudah kita rencanakan, sia-sia apa yang sudah kita programkan, sia-sia apa yang ingin kita capai. Salomo dalam kemegahannya mempraktekkan terus dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan tanpa Tuhan. Kita masih jauh dari Salomo. Kita mungkin tidak 1% dari kehidupan Salomo. Kalau yang 100% saja berkata begitu, mestinya kita belajar untuk mencontoh Raja Salomo. Supaya hidup kita juga bisa berada dalam posisi yang baik seperti yang dialami Salomo. Sia-sialah usaha orang membangun rumah kalau tanpa Tuhan. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau tanpa Tuhan. Sia-sialah kita bangun pagi-pagi dan berusaha sampai malam kalau tanpa Tuhan. Minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan yang memimpin dan membuat apapun yang kita kerjakan hari ini berhasil, sehingga perjalanan kita beruntung dan kehidupan kita diberkati Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami lemah tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan di dalam kami. Karena itu Bapa, sebelum kami mulai aktivitas kami pagi ini, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hidup kami, menyertai perjalanan kami, sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini tidak sia-sia. Sebab Tuhan yang akan memberikan kepada orang-orang yang dicintainya, bahkan ketika kami tidak berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini, Mazmur yang dinyanyikan oleh Raja Salomo,
menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami beruntung dan berhasil. Terima kasih Bapak, berkati sidang jemaat-Mu, Jemaat GB Barcelona, dan siapapun kami yang mendengar renungan ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencapai target-target kita akan berhasil menjalani kehidupan kita karena Tuhan yang menyertai. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.